Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan segala hormat, dengan segala hormat pun saya memohon untuk melepaskan masker karena teman-teman seluruh tim yang bertugas telah melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Kami ucapkan selamat bergabung pada acara sosialisasi peningkatan produktivitas IKN Tenun di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini, Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Saya Indah Permata selaku pembawa acara hari ini akan mengawal acara pada hari ini secara daring. Sebelumnya perkenankan saya untuk bersama-sama mengaktifkan video Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini telah hadir bersama-sama kita semua secara daring. Yang kami hormati Ibu Reni Yanita selaku PLT Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Selamat pagi Bu Reni. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Indah, kabar baik, alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Reni. Dan untuk selanjutnya kami hormati Ibu Juli Sutrisno Leskodat selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bu Juli, apa kabar Ibu? Selamat pagi, salam sehat dari Nusa Tenggara Timur. Salam sehat untuk NTT. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya yang kami hormati, saya ingin menyapa Ibu Eratna Utariani selaku Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Mbak Indah, sehat selalu. Senang sekali jumpa terus kita ya Bu. Siap. Selalu bahagia pastinya ya Bu. Harus ya. Harus, amin. Lalu untuk kami hormati kepada Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bernard Haning beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ibu Maria Francisca Jogo selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pula Ibu Maria Goreti Rahayu selaku Wakil Ketua Harian Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya juga ingin menyapa seluruh hadirin pada acara kita hari ini, Bapak Ibu perwakilan IKM Tenun, penerima bantuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta para hadirin yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi peningkatan produktivitas IKN Tenun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, berikutnya laporan kegiatan, yang dilanjutkan penyerahan secara simbolis peralatan tenun, lalu adalah sambutan dan arahan dari perwakilan pemerintah Provinsi NTT, berikutnya pemutaran video tutorial perakitan peralatan tenun, lalu sambutan dan arahan PLT Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang dilanjutkan foto bersama dan diakhiri doa bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara hari ini, kita bersama-sama menyanyi kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri maupun bersikap sempurna.
Terima kasih banyak. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang tenun, tentunya kita semua tahu bahwa tenun merupakan sebuah mahakarya yang dihasilkan oleh para perempuan Nusa Tenggara Timur, di mana kain tenun Nusa Tenggara Timur merupakan kerajinan tenun yang penuh hiasan dekoratif yang indah dengan desain menarik, komposisi hambar, dan bentuk-bentuk ragam hiasnya mempunyai identitas dan karakteristik tersendiri. Demikian pula dalam proses pembuatannya, baik dalam pengadaan bahan, teknik pembuatan ragam hias, pemakaian warna, cara menenun, dan juga fungsi kain itu tersendiri dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka pada kesempatan kali ini memberikan dukungan penuh kepada para IKM tenun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan produktivitas IKM tenun di Nusa Tenggara Timur berupa fasilitasi peralatan tenun bagi IKM tenun di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati hadirin sekalian, mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita menyaksikan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Eratna Utarianingrum selaku Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan. Kepada Ibu Ratna, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang kami hormati PLT Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Ibu Reni Yanita. Yang kami hormati Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Juli Sutrisno Laiskodat. Yang kami hormati Wakil Ketua Dekranasda Ibu Maria Francisca Jogo, dan juga yang kami hormati Wakil Ketua Harian Ibu Goreti Rahayu. Juga yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini diwakili oleh Pak Bernard. Selamat pagi Pak Bernard, senang sekali Bapak bisa bergabung hari ini. Yang kami hormati para IKM tenun, penerima fasilitas peralatan tenun di Nusa Tenggara Timur, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengawali laporan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara serah terima secara simbolis fasilitasi mesin peralatan industri kecil menengah di Nusa Tenggara Timur berbentuk fasilitasi mesin peralatan tenun dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait kegiatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan ini dalam rangka kegiatan pengembangan IKM tenun di Nusa Tenggara Timur, maka Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka melaksanakan fasilitasi mesin peralatan tenun juga sekaligus dalam rangka penanganan pasca bencana pada Timur. Adapun pelaksanaan serah terima simbolis fasilitasi mesin peralatan IKM tenun ini dilaksanakan secara daring pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Peralatan yang diberikan kepada IKM adalah berupa satu set alat tenun, bukan mesin, atau disebut ATBM, yang terdiri dari alat tenun pemidang ikat, penggulung benang, dan juga pemidang hani. Penerima fasilitas adalah 50 orang IKM tenun yang berasal dari 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yang di mana masing-masing kabupaten mendapatkan 5 set tenun untuk 5 orang pengrajin. Sedangkan kabupaten yang mendapatkan adalah berasal dari Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Flores. Kalau mendengar nama-nama kabupaten ini sudah terbayang saya betapa indahnya pemandangan di sana. Yang kelima, kegiatan ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada saat pendataan kegiatan ini kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung kelancaran ini, kami dibantu oleh pihak ketiga yang tentunya sudah mempunyai kompetensi di bidang fasilitasi mesin dan peralatan. Segala biaya fasilitas mesin peralatan tenun Nusa Tenggara Timur ini dibebankan pada DIPA, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Ibu Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat, untuk berkenan memberikan sambutan, dan juga kepada Ibu PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Ibu Reni Yanita, berkenan pula memberikan sambutan sekaligus arahan. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Banyak Ibu Ratna atas laporan kegiatan yang luar biasa. Sehat selalu Bu ya, salam bahagia. Salam bahagia. Para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah serah terima mesin peralatan IKM tenun di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara simbolis oleh Kementerian Perindustrian kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilanjutkan penyerahan secara simbolis oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual dan disaksikan oleh Ibu Reni Yanita selaku PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dilanjutkan oleh Ibu Ratna Utarianingrum Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang dan Kerajinan. Kepada yang kami hormati Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tenggara Timur, Bapak Bernard Haning, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami dengan penuh sukacita menerima bantuan alat tenun 50 unit untuk para IKM tenun di 10 kabupaten kota. Terima kasih untuk semua bantuan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Ya. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baru saja kita bersama-sama menyajikan serah terima mesin peralatan IKM tenun di NTT secara virtual yang juga telah disaksikan oleh panitia penerima.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan perwakilan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Juli Sutrisno Leskodat selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada yang kami hormati, Ibu Juli, kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak MC yang cantik. Yang saya hormati Ibu PLT, Ibu Reni, salam kenal. Semoga ketemu berikutnya di NTT, jangan lagi melalui virtual. Insya Allah PPKM bisa berlalu. Amin. Baik, yang saya juga kasihi Bu Ratna dengan jajarannya, dan ini saya didampingi oleh Pak Perindustrian Perdagangan, Bapak Nasir, ada di sebelah kanan saya yang tadi berdiri dampingin saya, dan juga Pak Bernard yang memfasilitasi kita ini hari. Saya juga dini hari izin lapor Bu Reni, saya didampingi juga oleh wakil dengan Ibu istri Sekda sih, jadinya Ibu. Kalau kita dipanggil saya Bunda 1, Bunda 2, dan Bunda 3. Kalau di NTT-nya kita ada 3 Bunda. Dan juga saya ini hari juga di Zoom ini ada, bisa dilihat tadi dampingin kami juga berdiri serah terima adalah kepala sekolah dari SMK 4 Kupang, itu Pak Semi, yang membuat siswanya itulah yang membuat dan berinovasi alat tenun tersebut. Dan saya tidak disebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah saya Nusa Tenggara Timur, saya mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur mengucapkan limpah terima kasih atas perhatiannya pusat, khususnya dari Kementerian Industri yang begitu selama ini perhatikan sekali terhadap Nusa Tenggara Timur. Karena saya dapat laporan banyak sekali dari Pak Kadis kita bahwa selama ini NTT ini, kalau orang NTT bilang nasib tertentu nanti Tuhan tolong, padahal tidak. Pusat sudah tolong ini, pusat sudah datang ini selalu. Jadi Bu Reni izin jangan lupakan kami NTT, ya kan? Terus bantu kami, fasilitasi kami dan dukung kami. Yang berikut adalah tadi Kakak MC cantik sudah bilang bahwa Bu Ratna juga sudah infokan kepada kita semua bahwa tenun ini menjadi keunggulan, salah satu keunggulan Nusa Tenggara Timur. Tapi memang cukup sedih ya, cukup sedih bahwa saya melihat bahwa yang menenun ini rata-rata adalah mama-mama yang sudah tua. Terus habis itu anak-anak muda tidak lagi mau menenun. Padahal ini adalah potensi yang bukan hanya tradisi budaya yang kita mesti pertahankan, tetapi juga seharusnya ini ada nilai ekonomi di situ, ya kan? Yang memang pangsa pasarnya juga nanti juga ada seperti itu. Nah, makanya saya alhamdulillah sekali NTT bisa mendapatkan 50 unit ini. Saya mungkin izin Bu Reni, saya cerita sedikit kenapa saya bisa dapatkan 50 ini. Jujur saja saya sebagai Ketua Dekranasda NTT, saya tidak mempunyai channel untuk langsung ke kementerian. Tetapi alhamdulillah waktu kemarin ada hikmahnya juga Seroja ya semestinya ya. Jadi kami NTT mendapatkan musibah Seroja sehingga lumayan parah di 10 kabupaten kota ini, dan Ibu Tito Karnavian itu waktu itu telepon ke saya sebagai Ketua Harian Dekrenas Pusat dan menanyakan apa yang mau dibantu dari Dekrenas. Jadi saya bilang bahwa jika berkenan Dekrenas mungkin bisa membantu untuk para penenun, karena kemarin sempat ada yang banjir, longsor, mereka punya alat-alat tenun itu, modal mereka ini hanyut, sehingga mereka sekarang mungkin pasca bencana kita lebih butuhnya bukan sembako tapi bagaimana dia melanjutkan hidupnya sebagai penenun. Sehingga alhamdulillah melalui Ibu Tito Karnavian kemarin difasilitasi oleh Bu Gati kalau tidak salah untuk bisa mendapatkan ini.
Dan waktu itu memang saya yang usul, saya beranikan diri usul karena tenun ini menjadi kami rajanya tenun, Bu. Sehingga kami ini, saya bilang kalau seandainya alat, izin saya harus belinya tetap di NTT karena kami yang tahu semestinya alatnya itu seperti apa. Dan memang selama ini SMK 4 itu, karena ada satu bidang itu adalah Gria Kayu, dan mereka berprestasi sekali, sehingga saya sudah libatkan mereka itu membuat pembuatan alat-alat tenun. Nah, ini hari yang Ibu tadi lihat, itu alat tenun ini memang sudah termodifikasi, tetapi saya tidak tahu kalau ATBM itu, apakah ini termasuk ATBM atau tidak. Karena kalau saya ini di sini kami namakan bukan ATBM, Bu, izin Bu Ratna. Jadi alat tenun tradisional NTT. Karena kalau ATBM itu pakai kaki dengan itu cuman ini, kalau ini enggak. Ini benar-benar handmade tradisional, ya kan? Yang hanya SMK 4 bikin itu dipolesnya itu, finishingnya itu menjadi lebih layak, pantas untuk pentas di panggung-panggung besar. Seperti itu. Dan alat tenun tersebut juga yang kami berikan itu knockdown, Bu. Jadi lebih ke, soalnya saya sering sekali membawa penenun-penenun ini maupun ajang nasional atau internasional. Kalau bawa seluruh tidak bisa knockdown kan susah, bawa ke luar negeri maupun ke nasional. Sehingga ini diinovasi oleh SMK 4 knockdown. Jadi sudah ada tasnya, nanti bawa seperti kayak bawa keyboard, Bu. Jadi di mana saja langsung taruh, langsung kita bisa melakukan menenun, mendemonstrasikan tenun. Jadi inilah yang dari kami. Dan saya ngucapin terima kasih untuk alat tenun yang 50 ini. Dan saya di Dekranasda NTT juga sudah siapkan benang, Bu. Jadi jangan sampai ada alatnya, tapi benangnya nggak ada. Terus habis itu mereka mau ngapain? Jadi saya setiap kali bikin program itu hulu ke hilir, sehingga waktu itu saya minta izin untuk supaya bisa kami memberikan juga benang. Benang itu kami memberikan per orang, 50 orang itu per masing-masing itu 20 kepala, Bu. Oke, 20 kepala itu bisa menjadi tenunnya yang helai besar seperti di belakang saya ini. Helai besar sarung kita itu atau selimut kita itu 2 tenun. Sehingga Ibu memberikan alat tenun, kami memberikan benang, terus habis itu mereka itu sudah bisa ada modal, mereka ada 2 tenun yang mereka bisa jual untuk benangnya kembali untuk menjadi penenun. Dan saya juga backup di hilirnya, Dekranasda. Jadi yang 50 orang ini, mereka setelah menenun, karena selama ini penenun itu 2 masalah. Satu adalah modal pertama dia, kedua adalah pangsa pasarnya. Setelah menenun mau jual kemana? Jadi mereka itu saya sudah backup dengan anggaran kami untuk membeli tenun yang mereka sudah buat nanti. Jadi supaya mereka terus berputar ya, sebagai tetap mempertahankan budaya tersebut. Dan juga untuk 10 kabupatennya, Bu, izin lapor. Nanti berarti ini hari saya terima mewakili 10 kabupaten. Nanti segera, karena saya kemarin sudah Zoom meeting dengan 10 kabupaten ibu-ibunya, Ibu Dekranasdanya. Jadi saya akan serah terima kepada mereka, saya akan kirim ke masing-masing kabupaten. Setelah itu ibu-ibunya, ibu kabupaten itu akan turun untuk memberikan, dan laporan nanti lengkap, video, cuplikan video, foto dengan laporan tanda terimanya. Jadi mungkin mohon sabar untuk saya proses sampai ke desa. Medannya berat, Bu, ya kan di sini. Jadi saya rasa itu saja. Tapi Bu, izin, boleh saya titipkan mumpung Ibu ada nih. Saya ada titipan dari Pak Gubernur nih, Bu, ya kan. Jadi titip untuk NTT, Bu. Kan memang saya tahu bahwa Ibu mungkin kayaknya di bidangnya di Ibu situ adalah ada pelatihan, banyak pelatihan. Tapi mungkin kalau dulu kita di Pak Kadis bilang bahwa kalau di sini dulu ada pelatihan kayak perbengkelan, konstruksi logam. Nah, ini kayaknya sudah tidak ada dari pusat. Apakah bisa saya titipkan untuk khusus NTT diadakan, Bu? Karena mengingat kita ini ke lautan, laut kan, Bu? 60% adalah laut. Sehingga kita perlu SDM yang banyak untuk bisa
mereparasi dan membuat kapal-kapal kita seperti itu, ya kan, bisa ngelas dan segala. Jadi mungkin kalau untuk nasional boleh dihapus Bu, tapi NTT saya titipkan itu. Yang kedua ada Bu dari surat Pak Gubernur kepada Menteri Perindustrian, juga sudah telepon Pak Menteri tentang pabrik semen Timur Bu, ya kan. Jadi Ibu mungkin ini belum ada kelanjutannya. Pak Gubernur minta untuk Ibu berkenan untuk membantu kami untuk menceknya dan memfollow up-nya untuk kami. Saya rasa itu saja dari saya. Yang pasti adalah kami NTT, saya mewakili seluruh 50 yang akan menerimanya, mengucap terima kasih kepada pusat yang begitu perhatiannya. Tapi semoga insya Allah jangan ini menjadi terakhir Bu, ini menjadi awal Bu, ya kan? Dan kami mohon bimbingannya, dukungannya, dan doanya selalu. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kakak MC cantik. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Julia yang juga begitu cantik. Bersama-sama Bu, kita berdoa bahwa kita kerjakan hari ini semoga menjadi berkat tenun dunia dan go internasional. Gitu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video tutorial cara perakitan peralatan tenun, yang mana peralatan tenun ini diserahkan kepada 50 IKM tenun di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Luar biasa sekali Bapak Ibu, bersama-sama tadi sudah kita perhatikan bagaimana
dalam perakitan pembuatan alat tenun. Jadi tidak kita pungkiri bahwa hasilnya pun menjadi satu mahakarya yang indah, mahakarya yang luar biasa yang harus selalu kita banggakan sebagai hasil karya dari Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka kepada Ibu Reni Yanita. Kami persilakan. Terima kasih Kakak cantik, Kak Indah. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Juli Sutrisno Laispodas. Salam kenal Ibu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bunda 2 ya Bu, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Maria Francisca Jogo. Yang saya hormati Wakil Ketua Dekranasda Wakil Ketua Harian Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Gureti Rahayu. Yang saya hormati Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia Tandang dan Kerajinan, Ibu Ratna Utarianingrum. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Bapak Muhammad Fazil Abdullah serta jajarannya. Yang saya hormati Kepala SMK 4 Kupang, Pak Semi. Yang saya hormati para IKM tenun penerima fasilitas peralatan tenun di NTT dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat sehatnya kita dapat berkumpul walaupun melalui virtual ya. Bu Juli, walaupun melalui virtual pada hari ini tanpa mengurangi hikmahnya kita bisa mengikuti acara serah terima secara simbolis fasilitas mesin peralatan IKM tenun di NTT dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mudah-mudahan ke depannya Provinsi NTT juga mampu mengatasi varian Delta yang luar biasa ini. Nah, kami juga menyambut baik apa yang disampaikan Bu Juli, semua sudah kami catat ya Bu ya, terkait dengan fasilitasi alat tenun ini. Memang kami sependapat ketika tenun itu menjadi, kalau kita bilang memang berakar di NTT, memang NTT juga harus menyiapkan tadi apresiasi untuk semuanya, termasuk di Kepala SMK 4 yang menciptakan alat tenun yang memang lebih baik lagi ya Bu. Kedepannya memang kami menyadari komoditi tenun ini merupakan salah satu komoditi yang memang sudah berakar dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di NTT ini. Berbagai motif, kalau kita tahu berbagai motif, corak, kemudian warna dari setiap kabupaten dan kota yang mungkin memang memiliki ciri dan juga khasnya masing-masing. Nah, itu perlu kita budayakan, lestarikan, yang menjadi potensi yang harus kita optimalkan, khususnya sebagai salah satu penunjang Provinsi NTT yang merupakan salah satu destinasi wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tadi Bu Ratna juga sudah membayangkan 10 kabupaten kota itu pasti juga alamnya Ibu ya, Bu Juli dan Bapak Ibu sekalian, alamnya luar biasa indah dan ini bisa diterjemahkan Bapak Ibu penenun di dalam motif maupun warna kain tenunnya nanti. Kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi NTT melalui peran Ibu Juli yang luar biasa, yang terus berupaya untuk memberdayakan para pengrajin dengan membina dan memberikan berbagai fasilitasi kepada
para IKM di NTT, termasuk para IKM tenun. Hal ini tentu ke depannya sangat berdampak positif bagi perputaran perekonomian masyarakat di NTT. Hadirin yang saya hormati, industri tenun, kalau kita bicara tenun, ini merupakan bagian dari sektor industri tekstil dan pakaian jadi, yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa, sehingga sektor ini menjadi andalan pemerintah di sektor industri pengolahan non-migas. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri terus memperjuangkan keberlangsungan bisnisnya di tengah permintaan yang menurun seiring dengan berkembangnya ataupun kita mengalami pandemi COVID ini. Nah, kalau kita lihat ini dari data BPS di triwulan 2 Bapak dan Ibu pada tahun 2021 ini, pertumbuhan industri tenun yang di dalamnya termasuk di kelompok industri tekstil dan produk tekstil mengalami kontraksi pertumbuhan 4,54%. Ini dari imbas permintaan domestik maupun dari luar negeri yang belum membaik. Meskipun demikian, sektor industri tekstil dan pakaian jadi ini memiliki peran yang besar pada kontribusinya terhadap PDB industri pengolahan non-migas di tahun 2020 sebesar 6,76% dan di triwulan 2 tahun ini menyumbang sebesar 6,03%. Jadi kelihatan memang ada kontraksi sekitar 4,54%. Adapun bila melihat kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, nilai ekspornya di sini, nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi sepanjang tahun 2020 mencapai 10,62 miliar US dollar dan pada periode yang sama ini nilainya 5,86 miliar US dollar. Jadi cukup signifikan kalau kita lihat dari nilainya Bapak dan Ibu. Pertumbuhan yang terkontraksi 4,58% tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kain tenun merupakan warisan budaya Indonesia yang tidak hanya harus dilestarikan, namun juga harus dipromosikan agar semakin dikenal masyarakat lokal maupun global. Nah, tadi juga ada PR-nya bagaimana ketika banyak di penenunnya, banyak dari usia lanjut, Ibu ya, kalau Bu Juli bilang mama-mama kita, nah ini juga PR kita ke depan, bagaimana generasi muda mulai mencintai, dari dia mencintai, dia ada keinginan untuk dia memang menggeluti. Jadi PR kita ke depan setelah kita fasilitasi peralatan, kemudian ada pendampingan pelatihan, baik itu dari zat warnanya, kemudian benang maupun motif, kedepannya adalah pemasarannya, Bu. Pasarnya seperti apa, ini kita juga harus sama-sama, kami juga mengajak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih mengoptimalkan kembali, walaupun di saat pandemi seperti ini. Kita bisa menggunakan media online untuk kita melakukan webinar kah atau sosialisasi atau apa yang tujuannya memang kita mempromosikan berbagai motif dari kabupaten kota yang ada di NTT. Nah, kalau kita boleh bilang ya Bu ya, saat ini produk kain tenun itu tidak hanya diolah menjadi produk fashion yang berkualitas, namun juga kita bisa jumpai berbagai kerajinan-kerajinan seperti tas, kemudian dompet, home decoration maupun berbagai hasil produk lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi tidak terbatas hanya kain, tapi ini bisa juga ke depannya mungkin buat yang ibu-ibu ya Bu, bisa pakai blazer seperti itu, kemudian di-matchingkan dengan tasnya, dengan selop, dengan sepatu seperti itu, kemudian juga ini sebagai wisata juga kita harus memikirkan souvenir. Nah, ini juga bisa kita bentuk di dompet seperti itu ataupun ada ciri khas lainnya. Nah, bicara terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh IKM khususnya tenun, Kementerian Perindustrian terus berupaya
mengembangkan industri nasional khususnya yang masih berskala IKM melalui berbagai program peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, standarisasi, fasilitasi mesin ataupun peralatannya, serta promosi dan pameran, yang dimana seluruh program tersebut diberikan kepada pelaku IKM untuk meningkatkan daya saing dan kapasitasnya. Adapun untuk meningkatkan akses pasar para IKM khususnya dalam dunia digital, Kementerian Perindustrian juga sudah memiliki program Smart IKM. Jadi melalui kesempatan ini kami juga menghimbau pelaku-pelaku IKM yang ada di Provinsi NTT yang belum mengikuti program Smart IKM ini bisa kita fasilitasi, nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, selain itu juga kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberlangsungan usaha IKM dengan membeli produk IKM yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain akan berdampak langsung kepada IKM, hal ini juga akan memberikan dampak yang besar kepada seluruh pendukungnya, seperti pengrajin tenun, penjahit, penyedia bahan baku, logistik, dan sektor ekonomi lainnya yang tergerak ataupun yang berdampak ataupun yang menikmati multiplier effect-nya. Sehingga pada akhirnya akan menjaga perekonomian Indonesia untuk tetap bertahan meskipun sedang menghadapi krisis akibat pandemi COVID ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami atas nama Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka Kementerian Perindustrian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah konsisten mengembangkan potensi IKM tenun khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita rencanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan fasilitasi mesin peralatan IKM tenun di NTT ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan IKM tenun di NTT serta dapat turut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di NTT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang kami hormati Bu Renianita atas sambutannya luar biasa. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi untuk acara selanjutnya, akhir acara selanjutnya pastinya, bersama-sama kita akan mengadakan sesi foto. Tapi kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama dengan segala hormat kami mohon kepada para narasumber untuk mengambil posisi dan menyalakan kamera, Bapak Ibu untuk mengambil angle terbaik dan berikanlah baik kita bersama ya. Nanti akan pimpin di ketiga Bapak Ibu tampilkan senyum kamera ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu mohon izin dengan segala hormat, saya hitung kembali. 1, 3. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan seluruh partisipan untuk seluruh yang telah menghadiri acara hari ini untuk mengikuti sesi foto bersama. Jadi kami persilakan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kami persilakan Bapak Ibu, kita berikan waktu Bapak Ibu menyalakan kamera, kita berikan senyum terbaik kita untuk di acara yang begitu luar biasa ini. Bersama-sama kita harus bangga bisa berada dalam bagian dari acara hari ini. Oke, semuanya siap Bapak Ibu? Boleh saya hitung ya? 1, 2, 3. Kembali 1, 2, 3 saya akan hitung lagi. Bapak Ibu senyumnya jangan lupa ya. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Dan selanjutnya agar acara ini Tuhan berkati, Tuhan penuh kasih rahmat-Nya, bersama-sama kita akan memanjatkan doa. Dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nizar Fahmi. Untuk Bapak Ahmad, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita dengan penuh harap meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, doa disampaikan secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami telah melaksanakan acara sosialisasi peningkatan produktivitas IKM Tenun di Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 27 Agustus 2021 oleh Kementerian Perindustrian. Semoga acara yang telah kami laksanakan pada hari ini banyak memberikan manfaat untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami dan berikanlah kami kesehatan serta keselamatan. Juga limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh amanah dan tanggung jawab, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, ketenangan, dan keselamatan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia, agar kami bisa beribadah dan menjalani aktivitas sehari-hari kami untuk menggapai ridho-Mu, ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kesuksesan di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kesuksesan di akhirat ya Allah, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ahmad atas penyambutan doa yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita acara. Akhir kata, saya Indah Permata selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara sosialisasi peningkatan produktivitas IKM Tenun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga ingin menghimbau agar Bapak Ibu sekalian selalu mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri, menghindari kerumunan, serta selalu menggunakan masker saat berpergian di luar rumah. Kami mewakili panitia mohon maaf jika ada terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara. Untuk itu kami mohon undur diri. Kita sampai jumpa lagi pastinya di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap cantik menggunakan tenun Nusa Tenggara Timur. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni, Bu Juli. Mari sampai ketemu lagi. Makasih Pak Adi. Bu Reni. Terima kasih Pak Makasih. Pak Nanti kapan-kapan kunjungi NTT. Mohon Makasih. izin, mohon Makasih izin Bu Bapak Ratna. Ibu. Baik, Ya, terima kasih semuanya. salam sehat. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Ya, baik. Terima kasih.